Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya. Dokter Tifa, katanya dokter sih, tapi ada banyak juga yang mengatakan katanya diragukan kedokterannya. Walau alam biswab, saya tidak tahu ya. Tapi baiklah, ingin saya tanggapi pernyataan statement Ibu Tifa terbaru ini. Ini lucu, dia mengatasnamakan sebagai akademisi dari sisi ilmiah gitu. Ini lucu gitu ya. Dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik, win-win solution. Loh, win-win solution itu maksudnya apa, Bu? Pemerintah sudah hadir. Hadirnya apa? Pengadilan. Itulah kehadiran terbaik untuk menemukan mana yang benar, mana yang salah. Karena objeknya adalah tuduhan sampean, Bu Tifa dan kawan-kawan kepada Pak Jokowi dengan tuduhan ijazahnya palsu. Tidak ada win-win solution dalam hal ini. Win-win solutionnya adalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Ijazahnya Pak Jokowi yang palsu atau tuduhan sampean yang fitnah. Nah, untuk membuktikan itu semua, untuk mempertanggungjawabkan tuduhan Bu Tifa dan kawan-kawan adalah pengadilan. Ya, pengadilan, dan itu sudah dituruti oleh Pak Jokowi. Win-win solution maksudnya seperti apa? Apakah setelah Anda dilaporkan kemudian ngeper, ketakutan, minta win-win solution, mencari jalan terbaik agar kemudian Pak Jokowi mencabut, kemudian akan dianggap oke lah, jasanya Pak Jokowi asli, begitu apa? Walah, Bu, Anda gimana? Katanya mengatasnamakan para pakar ilmiah, akademisi, mencari win-win solution dalam konteks tuduhan Anda bahwa Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Ya nggak ada. Kecuali objeknya adalah misalkan mau memindahkan UGM ke Jakarta gitu loh. Terjadi kontroversi antara yang setuju dan tidak. Nah, ini bisa dipertemukan win-win solusinya seperti apa? Jangan di Jakarta, di Banyumas saja misalkan gitu. Nah, itu bisa dicari win-win solution. Tapi kalau kasus Anda menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, sementara Pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa ijazahnya asli, dibenarkan oleh pihak UGM, teman-temannya Pak Jokowi juga sudah bersaksi bahwa Pak Jokowi memang alumni UGM. Dulu sempat bareng kuliah dengan segala macam momen yang ditunjukkan. Ijazahnya juga ditunjukkan, teman-temannya sama. Anda masih terus nerocos, nuduh terus. Nah, solusinya apa ya? Pengadilan. Anda telah menebarkan fitnah, menebarkan hoax terhadap Pak Jokowi. Dikatakan ijazahnya palsu. Pak Jokowi berhak untuk mempertahankan diri, membela harkat nama baiknya yang dituduh memalsukan ijazah. Itu win-win solution, nggak ada cara lain. Win-win solution tidak ada dalam konteks tuduhan Anda. Karena ijazah hanya ada dua keputusan dalam konteks ini, asli atau palsu.
Tidak ada win-win solution kemudian ketika Anda sudah dilaporkan ketakutan minta Pak Jokowi untuk mencabut laporan misalkan, kemudian Anda tidak akan lagi menuduh, ya nggak bisa dong. Kebenaran. Ijazah benar atau palsu begitu aja. Win-win solution. Dan yang membuktikan itu, membuktikan tuduhan Anda benar atau hoax adalah pengadilan. Apakah Anda betul-betul merasa yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu sebagaimana digembar-gemborkan selama ini? Ya pengadilan nanti yang akan membuktikan tuduhan Anda benar atau salah. Dan kebenaran ijazah sudah sangat jelas parameternya. Pihak kampus yang mengeluarkan ijazah itu ya akan memberikan statement resmi. Ya pihak kampus, pihak sekolah yang mengeluarkan mahasiswanya itu yang akan mengatakan ijazahnya asli atau palsu. Sudah dijawab lama tapi Anda masih terus nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ya laporkan, berarti Anda telah menebarkan hoax. Hati-hati aja, Anda akan masuk bui, Bu Tifa. Itu win-win solusinya adalah penjara. Kalau tuduhan Anda ternyata tidak benar, bahwa Anda telah menebarkan fitnah, maka win-win solusinya adalah Anda masuk penjara. Karena Pak Jokowi sudah melaporkan ini ke jalur hukum. Ya. Makanya sudah diperingatkan berkali-kali oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah memberikan statement lama. Kampus UGM juga sudah membuat statement bahwa ijazahnya Pak Jokowi benar, bukan palsu. Anda terus, ya udah. Berarti Anda minta diselesaikan di dalam penjara. Ya, Bu Tifa, hati-hati. Kalau Anda seorang akademisi masa sudah dijelaskan oleh UGM dan lain sebagainya, kok masih nerocos, tunjukkan ijazah asli. Ya Anda ingin masuk penjara namanya. Yang bisa menunjukkan, membuktikan ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Yang paling bisa dipercaya ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Bukan ijazahnya bukan Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Jokowi, tetapi pihak kampus UGM, karena dulu Pak Jokowi kuliahnya di UGM. Kalau seseorang mengklaim ijazah saya asli, ini buktinya saya tunjukkan, itu belum bisa menjadi pegangan. Ya orang mengklaim kan boleh-boleh saja. Seperti Bu Tifa mengatakan saya dokter asli, ini ijazah dokter saya. Tapi kalau kampus di mana Bu Tifa mengatakan sebaliknya bahwa Anda tidak punya ijazah dokter, berarti yang benar kampusnya bukan Anda. Ya kampus. Aduh, menjelaskan katanya dokter ya. Dokter juga katanya. Ini banyak yang salah kaprah berpikirnya. Sama ketika anak mengatakan, saya anaknya si A, si B. Mengumumkan kemana-mana. Saya anaknya Kanjeng Nabi. Cucunya Kanjeng Nabi. Putunya Kanjeng Nabi. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Difatwakan kemana. Tapi kalau keluarga besar Kanjeng Nabi tidak mengakui, yang patut dipercaya siapa? Ya keluarganya. Keluarga aslinya. Orang ngaku sih boleh-boleh saja. Gitu loh ya. Apalagi ngaku klaim sendiri. Nggak bisa dong. Kalau UGM mengatakan, ini bukan alumni UGM. Walaupun ijazahnya plek, jiplek, berlapis emas sekalipun. Kalau pihak UGM mengatakan sebaliknya, tidak mengakui, berarti palsu. Itu aja. Sesimpel itu. Sama seperti orang mengatakan, ini istri saya, ini suami saya, ini surat nikahnya. Belum tentu benar, walaupun rupa fisiknya adalah mirip, plek, jiplek. Kalau kantor urusan agama yang mengeluarkan surat nikah itu, kemudian mengatakan bahwa itu adalah surat nikah abal-abal, berarti ya pernikahan itu abal-abal. Yang bisa dipercaya adalah kantor urusan agama yang mengeluarkan surat nikah. Itu tiruan. Paham? Dan sebaliknya, walaupun orang itu mengeluarkan ijazahnya itu nggak karu-karuan, mungkin rusak, kena rayap, kena banjir, atau bahkan hilang sekalipun. Tetapi ketika pihak kampus atau pihak KUA mengatakan bahwa dia benar, mereka benar adalah pasangan suami istri yang sah, dia benar alumni kampus kami, ya yang kepake ya pernyataan kantor urusan agama itu dalam konteks pernikahan, atau kampus bersangkutan dalam konteks ijazah. Paham? Kayak gini-gini masa
seorang akademisi nggak bisa memahami sesimpel itu, segampang itu. Kok maksudnya apa? Ada udang di balik apa? Mengatakan tunjukkan saja, tunjukkan saja. Bukan jaminan seseorang menunjukkan ijazah aslinya kembali itu asli. Cukup dari kampus UGM mengatakan sudah selesai kalau Anda memang ini benar-benar mencari kebenaran, bukan ada motif-motif busuk, motif-motif politik lain untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Maka ketika Pak Jokowi kemudian nggak terima, melaporkannya ke polisi, ya sudah. Karena itu berarti sudah habis kesabaran Pak Jokowi, selama ini selalu dituduh, disudutkan, katanya ijazahnya palsu. Ini dalam konteks ijazah ya, belum dalam konteks logika yang lainnya. Logika yang lain, bagaimana mungkin lah Pak Jokowi jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur 1 periode, jadi presiden 2 periode, kok baru sekarang diudik-udik ijazahnya palsu, kucluk. Logikanya itu nggak nyambung. Itu sama aja Anda mengatakan bahwa partai yang mengusung Pak Jokowi dulu berarti mengusung orang yang ijazahnya palsu, KPU juga mengesahkan orang ijazahnya palsu, kan begitu. Kenapa bukan lembaga-lembaga itu yang kalian urusi? PDIP yang ada tuntut, KPU, UGM. Berarti Anda sama dengan mengatakan bahwa UGM mengeluarkan ijazah palsu. Harusnya UGM ikut melaporkan ini pada Tiva dan kawan-kawannya ini. Ini kok teman-temannya kok siapa sih yang dibalik ini, dibalik sampean Bu Tiva, di belakang Anda dan kawan-kawan itu siapa sebenarnya? Yang terus-terusan memprovokasi kegaduhan di balik ijazah Pak Jokowi ini siapa? Lama-lama nggak sabar nanti rakyat loh. Allah ya Karim. Oke lah, itu saja saya kira nanggapin polemik ijazahnya Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak lama diperiksa, tangkap mereka, penjarakan semua biar negara ini aman, tidak gaduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.